Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan kalian di sana dalam keadaan sehat semuanya ya. Untuk kali ini kita sudah masuk ke materi baru ya, yaitu mengenai peluang. Insya Allah untuk materi ini kalian harus memahami dengan seksama ya, karena untuk perhitungannya ini insya Allah lebih simpel dibandingkan materi-materi sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas peluang bagian ruang sampel dan titik sampel. Untuk yang ini bagian pertama ya kan. Nanti ada bagian kedua. Nanti kalian harus ikuti urutannya, yaitu dari bagian pertama dan kedua mengenai ruang sampel dan titik sampel. Oke? Oke, di sini kita akan belajar mengenai peluang ya tentunya. Di sini kita akan mempelajari yaitu mengenai ruang sampel dan titik sampel. Kalian semua bisa lihat di sini pengertian ruang sampel, kemudian notasi ruang sampel, kemudian notasi banyaknya anggota ruang sampel dan titik sampel. Nanti kalian bisa dicatat ya ini semuanya untuk penjelasan lebih lengkapnya, dan supaya kalian lebih paham kalian bisa ikuti di slide berikutnya. Oke? Oke, kita langsung pada percobaan pertama di sini ya. Kita akan menentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan satu buah dadu. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, satu dadu ini mempunyai berapa muka sisi? Mempunyai 6 muka sisi ya kan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti sisinya itu ada 6, berarti sama seperti kubus, sisinya ada 6. Tapi di sini kalau dadu itu ada nilainya muka dadu 1, muka dadu 2, dan seterusnya ya kan. Kemudian apabila dadu ini kita lempar sekali ya, satu buah dadu ini kita lempar sekali, berarti kemungkinan yang muncul itu apa saja? Berarti kan bisa muncul angka 1, bisa muncul angka 2, bisa muncul angka 3, 4, 5, ataupun 6 ya kan. Berarti semua kejadian yang mungkin yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gak mungkin muncul mata dadu angka 7, gak mungkin kan. Berarti semua yang mungkin itu kita tuliskan semuanya di sini. Nah, terus titik sampelnya itu apa? Berarti semua angka yang mungkin, yaitu angka berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Kemudian kalau ruang sampelnya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi di sini ada perbedaan, yaitu ada kurung kurawalnya kalau ruang sampel. Ya, tapi kalau titik sampel tidak usah menggunakan kurung kurawal. Sedangkan yang terakhir yaitu banyak anggota ruang sampel ini NS, itu apa maksudnya? Itu jumlah anggotanya. Anggota ruang sampelnya di sini ada berapa? Ada 6 kan, ini berarti kita tulis jumlahnya ada 6. Sehingga banyak anggota ruang sampel atau NS adalah 6. Selanjutnya kita akan menentukan ruang sampel dan titik sampel dari pelemparan 2 buah dadu. Tadi kan kita sudah mencoba untuk 1 dadu ya. Berarti kita akan mencoba melemparkan 2 dadu sekaligus secara bersama-sama. Berarti ada perbedaan. Yang pertama itu 1 dadu. Kalau yang ini kita akan melemparkan 2 dadu sekaligus. Berapa ruang sampelnya, berapa titik sampelnya, kita akan cari bersama-sama. Kita akan menggunakan cara apa kira-kira? Ya, kita akan bedakan dulu. Di sini misalkan ada dadu kuning dan dadu hitam, misalnya kayak gitu ya. Ada 2 buah dadu, tapi buletannya itu ada yang warna kuning, ada yang warna hitam. Itu permisalan. Oke, kita menggunakan cara tabel. Oke, kita akan menggunakan cara tabel. Untuk yang dari kiri ke kanan ini merupakan mata dadu untuk dadu yang hitam. Berarti mata dadunya kan dari angka 1 sampai dengan angka 6.
Kemudian dari atas ke bawah ini, yang kuning ini untuk dadu yang berwarna kuning dari angka 1 sampai dengan angka 6, tapi yang dadu yang kuning. Nah, mencari ruang sampelnya ini bagaimana? Mencari titik sampelnya atau mencari semua kejadian yang mungkin apabila kita melempar bersama-sama itu bagaimana? Mungkin juga seperti ini. Ketika kita melempar dua dadu sekaligus, kemungkinan yang muncul itu mata dadu 1 dan 1. Mudeng ya maksudnya. Berarti mungkin juga itu ketika kita melempar pertama kalinya lempar, mungkin juga yang muncul itu mata dadu 1 yang kuning, kemudian mata dadu 1 yang hitam. Nah gini, mungkin juga yang muncul itu mata dadu 1 kuning, mata dadu 2 hitam, ya kan? Berarti kita sedang mendata kira-kira semua kejadian yang mungkin itu ketika dilempar dua dadu sekaligus yang muncul apa saja. Bisa juga mata dadu 1 kuning 3 hitam, bisa juga yang muncul 1 kuning 4 hitam, 1 kuning 5 hitam, bisa juga yang muncul 1 kuning 6 hitam, dan seterusnya. Nah, kita berarti dengan cara menjodohkan seperti ini, berarti totalnya ada berapa kira-kira? Berarti kita teruskan sampai dengan yang terakhir itu apa? Yaitu mata dadu 6 kuning 6 hitam. Ya, berarti ini semua kejadian yang mungkin. Ya, apabila kita melempar bersama-sama dua dadu tersebut, berarti bisa mungkin munculnya itu mata dadu 4,1 atau mata dadu 6,3 dan seterusnya. Ya kan, berarti ini semua kejadian yang mungkin. Berarti totalnya ada berapa? Berarti kita akan mencarinya ada berapa? Berarti untuk titik sampelnya dari 1,1 ini, terus 1,2, 1,3 dan seterusnya. Ini titik-titik artinya apa? Dan seterusnya. Berarti kalian menulis semuanya. Titik sampelnya ditulis semua kejadiannya mungkin dari 1,1 sampai dengan 6,6. Berarti titik-titik ini kalian tulis. Berarti setelah 1,3 berapa? 1,4. Ini kan 1,5, 1,6 dan seterusnya sampai dengan 6,6. Ya, kemudian ruang sampelnya itu ada kurung kurawalnya. Ya, seperti ini ya, yang membedakan dengan titik sampel. Kemudian banyaknya angka ruang sampel, berarti total kejadian yang mungkin itu ada berapa? Ada 36. Itu dari mana? Berarti jumlah anggota dari ruang sampelnya di sini. Berarti di 1,1 satu kejadian, 1,2 kejadian yang kedua sampai dengan kejadian yang ke-36. Nah, ini berarti totalnya ada 36 kejadian atau ruang sampelnya. Banyaknya anggota ruang sampel atau NS adalah 36. Oke, kita langsung dipercepat sedikit ya di sini ya supaya waktunya efisien dan efektif. Di sini kita akan menentukan ruang sampel, titik sampel dari pelemparan satu buah koin. Kalian harus tahu bahwasanya kalau koin ini berbeda dengan dadu. Kalau dadu ini tadi mempunyai berapa sisi? 6 sisi. Sedangkan kalau koin ini mempunyai 2 sisi. Anggap saja itu ada sisi angka, ini yang 1000, kemudian sisi gambar. Ya kan, berarti ada 2 muka ya, muka angka sama muka gambar. Kalau muka gambar kita misalkan dengan G, muka sisi angka ini misalkan dengan A, ya kan. Berarti titik sampelnya itu kalau kita lempar secara bersama-sama atau lempar satu kali, ya kan, itu yang mungkin muncul kejadiannya itu ada 2. Kalau nggak muncul angka atau A, yaitu muncul gambar atau G. Berarti titik sampelnya cuma 2 ini kalau satu koin, yaitu A atau G, angka atau gambar. Jadi ruang sampelnya tinggal tambahi kurung kurawal di sini. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel ada berapa? Jadi cuma ada 2. Kejadiannya cuma ada 2 ini. Oke, mudah-mudahan kalian paham mengenai ruang sampel dari pelemparan satu koin. Lanjut, kita akan menentukan ruang sampel dari pelemparan 2 koin sekaligus. Tadi yang awal 1 dadu, kemudian 2 dadu, 1 koin, sekarang 2 koin di sini ya. Kita misalkan dulu, misalkan ada 2 koin. Koin yang pertama berwarna merah, koin yang kedua berwarna biru. Yang merah berarti ada 2 kemungkinan.
Kalau nggak muncul gambar berarti muncul angka. Kalau yang biru juga ada sama, ada dua kemungkinan, yaitu munculnya gambar atau angka. Kemudian dua koin ini kita lempar bersama-sama, ya kan? Ada berapa kemungkinan kejadian yang mungkin, ya kan? Kita berarti hampir sama dengan cara dua dadu, kita membuat tabel, ya kan? Kita membuat tabel di sini berarti untuk koin yang berwarna merah kita tulis dari kiri ke kanan, yaitu muncul angka dan gambar. Untuk koin yang berwarna biru dari atas ke bawah, yaitu muncul angka dan gambar. Kemudian kita pasangkan. Berarti kalau kita pasangkan berarti itu merupakan kejadian yang mungkin muncul apabila kita melempar dua koin secara bersama-sama. Kita lempar secara bersama-sama, mungkin yang muncul itu angka semuanya, ya kan? Berarti yang biru itu angka, yang merah juga angka, ya kan? Mungkin juga ketika kita melempar, yang muncul itu birunya angka, merahnya gambar, ya kan? Kalau enggak, birunya gambar, kemudian merahnya angka. Kemungkinan yang terakhir, birunya gambar, kemudian merahnya gambar juga. Berarti total semua kejadiannya mungkin apabila kita melempar dua koin secara bersama-sama, totalnya ada 4. Ini ya, totalnya ada 4 kejadian. Muncul muncul AA, angka-angka, muncul angka gambar AG, muncul gambar angka GA, muncul gambar-gambar GG. Berarti ada 4 kemungkinan, sehingga ruang sampelnya maksudnya titik sampelnya berarti ada 4 lah ini. Oke, ini berarti titik sampelnya ada 4. Kalian bisa tulis seperti ini. Kemudian untuk ruang sampelnya kalian tambahi kurung awal, kemudian banyaknya anggota ruang sampel, berarti jumlah anggotanya itu ada 4. Ada 4 apa aja ini? AA, AG, GA, GG. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba melemparkan 3 uang mata logam sekaligus. Tadi 1 koin, 2 koin, sekarang 3 koin atau 3 mata uang logam sekaligus. Bagaimana ruang sampelnya? Kita akan lihat bersama-sama. Kita misalkan dulu, misalkan ada 1 koin berwarna hijau. Berarti yang muncul itu ada 2 ya, karena ada 2 sisi, yaitu gambar sama angka. Kemudian 1 koin merah, kemudian 1 koin biru. Nah ini. Kemudian kita akan menentukan ruang sampelnya. Caranya bagaimana? Caranya berarti kita akan membuat semacam pohon ya. Nah ini semacam pohon seperti ini. Istilahnya itu kayak pohon apa ya namanya nih ya. Nah seperti ini. Berarti kita pasangkan. Berarti yang angka pada koin hijau pasangkan dengan angka yang koin merah. Nah kemudian pasangkan dengan angka yang koin biru di sini dan seterusnya. Nah ini kemudian hasilnya berarti yang bagian pertama muncul itu angka semuanya. Berarti kan bisa mungkin seperti itu kan, ketika kita melempar 3 koin sekaligus, mungkin ketika lemparan pertama itu muncul semuanya itu angka semuanya, ya kan? Kemudian yang kedua mungkin yang muncul itu angka-angka kemudian gambar, angka-angka kemudian gambar. Ini kejadian yang kedua. Mungkin juga ketika kita melempar lagi adalah angka gambar kemudian angka, berarti AGA, ya kan, seperti ini. Nah berarti kejadian ketiga ini AGA. Kemudian kejadian yang keempat angka gambar kemudian gambar, berarti AGG. Nah ini berarti kemungkinan kejadian keempat seperti ini AGG, ya kan. Ini sudah sesuai dengan koin warnanya, ya kan. Ada yang hijau, merah, sama yang biru. Kemudian yang berikutnya bagaimana? Sekarang memisalkan yang hijau itu munculnya itu gambar. Tadi kan yang hijau munculnya angka semuanya. Sekarang kita yang hijau muncul yang gambar. Kemudian yang merah muncul yang angka sama seperti yang atas. Nah seperti ini. Ya bukan, maksudnya yang biru di sini ya. Yang biru berarti yang angka, ya kan. Kemudian yang merahnya berarti yang angka juga di sini. Sebenarnya sama sih, dibaliknya nggak masalah. Misalkan yang sininya merah dulu, sininya biru, nggak masalah, ya kan. Yang penting kan itunya ada perubahan di bagian pertamanya di sini. Oke, kemudian kalau yang kejadian yang kelima berarti yang muncul itu gambar angka-angka.
Ya, ini kejadian kelima. Kejadian keenam, gambar angka, gambar angka, gambar. Kemudian kejadian ketujuh, gambar angka, ya, gambar angka. Kemudian kejadian ke-8, gambar. Nah, ini berarti total titik sampelnya atau ruang sampelnya ada 8. Berarti apabila kita melempar 3 koin sekaligus, yang muncul itu ada 8 kejadian. Nah, ini angka dan seterusnya sampai GG. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pelemparan 3 koin ini. Oke, lanjut pada kesimpulan ya, semuanya di sini. Kesimpulan dari anggota ruang sampel ya. Jadi di sini ada dadu dan koin. Kalau satu dadu, tadi ruang sampelnya ada berapa? Ingat nggak kalian ada berapa? Satu dadu itu ruang sampelnya ada 6. Ya. Kemudian kalau 2 dadu ruang sampelnya ada 36. 3 dadu berarti 216. Kalian lihat polanya. Berarti kalau satu dadu 6 pangkat 1 ketemunya 6. 2 dadu 6 pangkat 2 36. 3 dadu 6 pangkat 3 216. Kenapa ini 6? Karena satu dadu ini mempunyai 6 sisi, 6 muka, yaitu muncul mata dadu 1, mata dadu 2 dan seterusnya sampai dengan mata dadu 6, sehingga sininya 6 semuanya. Kalau 3 ini jumlah dadunya. Ya, berarti kalau 2 dadu 6 pangkat 2. Berarti kalau menggunakan rumus, berarti rumusnya apa untuk mencari anggota ruang sampel? Pada dadu 6 pangkat n. N-nya tergantung jumlah dadunya ada berapa. Oke, sekarang pada ruang sampel yang koin ya. Satu koin ruang sampelnya ada berapa? Kalian masih ingat tadi? Satu koin ini ruang sampelnya ada 2. 2 koin ada 4, 3 koin ada 8. Kalian lihat polanya lagi di sini. Di sini kan polanya kelihatan itu. Ya kan? Satu koin 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 koin 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kalau yang 2 ini semuanya ini yaitu muka koinnya kan ada 2. Kalau nggak muncul angka berarti gambar. Berarti ini 2, ini udah pasti. Kalau yang pangkatnya ini jumlah koinnya. Sehingga untuk rumus anggota ruang sampel pada pelemparan satu buah koin 2 pangkat n. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya.